Halo semua, bertemu lagi dengan saya Sufi dari Redneck Hiker. Pada kesempatan kali ini, kita bekerja sama dengan Indo Scout Show. Perlu diingat, Redneck Hiker ini bukan channel horor, namun pada edisi spesial ini, kami telah menerima 25 cerita yang dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang kami sebar di media sosial. Terima kasih atas partisipasinya. Cerita tersebut akan kami sortir dan kami tayangkan melalui channel Redneck Hiker. Dan yang beruntung akan mendapatkan fun page dari Indo Scout Show. Page ini berisi storyteller cerita horor yang kamu alami saat kamu melakukan kegiatan di alam bebas. Konten ini kami buat bukan semata-mata untuk menakut-nakuti teman-teman semua, namun sebagai pengingat agar kita tetap berkelakuan baik selama berkegiatan di alam bebas. Sebelum kita memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe, like, share, and comment. Dan mari kita mulai. Oh, sudah mulai guys. Yuk, ayo kita mulai cerita yang pertama. Kejadian ini gue alami kurang lebih pada tahun 2004. Saat itu, gue dan 3 orang teman gue yang bernama Ari, Eri, dan Eki mau naik ke Gunung Salak, tepatnya ke Puncak Salak 1 atau Puncak Manik. Kami janjian ketemuan di kampus sekitar jam 1 siang. Namun ternyata teman-teman baru pada kumpul jam 4 sore. Entah alasan apa, mereka datang begitu telat. Sambil cek-cek barang bawaan, Eri dan Eki sempat minum minuman beralkohol. Sedikit sih katanya. Akhirnya kami berangkat dari kampus jam 5 sore. Setelah cek dan recheck perlengkapan, logistik, dan konsumsi, kami berangkat ke Cidahu naik angkot. Kami rencananya memang mau naik ke Salak 1 via Cidahu. Singkat cerita, kami tiba di pos pendaftaran pendakian Cidahu jam 8 malam. Kami baru ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Kami sempat berpikir untuk melakukan pendakian besok pagi saja. Tapi setelah beberapa pertimbangan dan alasan, akhirnya diputuskan untuk mendaki malam itu juga. Kami mulai mendaki pada pukul 9 malam, dan malam itu cuaca sedang hujan. Meskipun tidak deras, tapi lumayanlah memperlambat tempo langkah kami, ditambah jalan setapak yang licin dan berlumpur. Pos 1 terlewati. Belum ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Kami berjalan sambil ngobrol, tertawa, dan sekali-kali membicarakan kelakuan teman-teman lain yang ada di kampus. Hanya untuk mengisi kesunyian sambil berjalan saja. Sampailah kami di pos 2. Setelah istirahat sebentar, merokok, maka kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Karena kami memang mengejar waktu untuk bisa pulang besok harinya, maka kami memutuskan untuk terus naik dan cari tempat camp yang paling dekat dengan puncak, biar besok saat summit attack tidak terlalu jauh. Begitu harapan kami. Namun harapan tinggal harapan. Dalam perjalanan ke pos 3, kami mulai mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Dalam perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, kami mengalami beberapa kejadian. Kami merasa jalur yang kami lewati semakin lama semakin sempit. Sebelah kanan kami jurang dan sebelah kiri kami tebing. Di antara kami berempat, cuma Ari yang katanya pernah ke Gunung Salak. Kami semua adalah pendaki newbie. Pertama kali ke Gunung Salak. Hingga pada suatu ketika, karena jalur yang licin dan gelap, gue hampir masuk ke jurang. Beruntung carrier gue sempat ditahan dan dipegangi oleh si Eri. Padahal kaki kanan gue udah nggak napak, alias udah di mulut jurang. Dan kaki kiri gue juga udah meleset dari pijakannya di pinggir jurang. Alhamdulillah gue masih dikasih umur.
Dan segera Ari dan Eki ikutan narik carrier gue. Setelah ditarik dan didudukin di tempat yang aman, mereka pada nanya, "Lu kenapa?" Gue bilang gak tahu. Gue kira jalannya belok ke kanan, gak taunya ke kiri. Mungkin gue kecapean kali. Si Eri ngomong, "Lah kan dari tadi juga lu udah tahu kalau sebelah kanan itu jurang." Kata gue, "Iya juga ya." Setelah menenangkan diri, menarik nafas, udah minum, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Pelan-pelan hujan semakin deras. Kami lebih hati-hati menapaki tiap langkah di jalur itu. Sampai satu ketika saat kami sedang berjalan, tiba-tiba lampu senter yang kami gunakan berempat mendadak mati semua. Astagfirullahaladzim. Kami gak ada yang bergerak satupun, ataupun berbicara sedikit pun. Kami saling memandang satu sama lain dalam kegelapan, kebingungan dengan kejadian itu. Si Eki yang tadi tukang berantem, preman, pada saat itu mukanya ketakutan. Kata gue dalam hati, preman aja ketakutan, apalagi gue. Ada yang gak beres nih. Kemudian Ari ngomong, "Kita pelan-pelan aja yuk." Sambil tangan pegangan ke sebelah kiri, badan rapat ke kiri, tempel ke tebing. Dan malam itu gelap banget. Kita saling berpegangan carrier orang di depan kita biar gak kepencar. Selang beberapa meter kemudian tiba-tiba lampu senter kita berempat serempak nyala semua. Memang aneh tapi kita lega, senang tapi campur deg-degan. Saat itu jam menunjukkan jam 11 malam. Badan udah kedinginan, gemeteran, dan akhirnya Ari sang leader pendakian itu memutuskan cari tempat ngecamp untuk istirahat dan makan. Meskipun kita belum sampai ke pos 3, kayaknya sih nyasar. Akhirnya kita nemu tempat agak lapang. Tidak besar memang, tapi cukup untuk mendirikan satu buah tenda. Setelah tenda berdiri, kami mulai beres-beres. Eri dan Ari mulai mempersiapkan api unggun dan kompor untuk masak dan menghangatkan badan. Saat kami mulai masak-masak, kami mulai sadar. Dari tadi selama kami berjalan tidak menemukan satu pendaki atau tenda-tenda para pendaki. Jadi sepertinya malam itu benar-benar kami sendirian di gunung itu. Masak-masak sudah dimulai, kami makan sambil sekali bersenda gurau. Setelah makan, kami semua masuk tenda karena cuaca makin dingin. Saat kami sedang main kartu di dalam tenda, si Eki yang kebetulan duduknya menghadap keluar arah tenda tiba-tiba aja terdiam dan langsung nunduk. Gue yang posisinya di depan dia ngerasa aneh. Gue tanya, "Kenapa lu, Ki?" Dia bilang, Tutup aja tendanya, tutup." Gue tanya, "Kenapa emang? Gerah nggak nanti?" Eki diem aja. Kemudian Ari yang kebetulan memang bisa melihat hal yang begituan, tiba-tiba aja lihat keluar tenda dan langsung istighfar. Bulu kuduk gue langsung merinding. Gue gak mau noleh ke belakang, tapi gue harus menutup pintu tenda. Dan pas gue nengok ke belakang, gak taunya dengan jelas di depan tenda ada makhluk hitam matanya merah dan lagi ngeliatin kita semua yang ada di dalam tenda. Gue merinding pas nyeritain cerita ini. Si Ari dengan tenang berbicara, "Puntennya kita gak ganggu. Kita cuma numpang istirahat sebentar. Besok kita pulang." Gue sendiri udah gak bisa ngomong apa-apa. Gue tutup tenda secepat mungkin. Kita berempat diam di dalam tenda. Main kartu langsung berhenti. Buka sleeping bag masing-masing dan ambil posisi tidur. Namun dengan kejadian itu, tidak ada satupun di antara kami berempat yang bisa tidur. Malam itu, kami lalui dengan suasana yang sangat mencekam. Pagi harinya setelah kami sarapan, langsung beres-beres tenda dan perlengkapan. Kami lihat, di tempat kami melihat makhluk hitam itu tadi malam, ternyata adalah jurang. Jadi makhluk itu berdiri di atas jurang. Dengan perasaan tak menentu, kami bergegas turun pagi itu juga. Kami batal meneruskan perjalanan karena kata Ari, "Ini udah gak bener. Next time aja kita kesini lagi." Dan singkat cerita kami bergegas turun dan tiba di base camp Cidahu untuk makan siang. Sampai di kampus, kita baru berani cerita soal kejadian yang tadi malam. Seenggaknya adalah cerita buat anak cucu tentang pendakian ke Gunung Salak yang gagal. Demikianlah cerita dari gue tentang pendakian ke Gunung Salak yang gagal yang bisa gue share untuk semua viewer di channel Rinek Hiker. Terima kasih semuanya.